Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya sampaikan kepada calon siswa-siswi SMP Nusantara yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan materi tentang cara penggunaan gadget di era milenial. Siswa-siswi, calon siswa-siswi yang saya hormati, perlu diketahui pada materi ini cara penggunaan gadget di era milenial ini saya bagi dua kata yang penting. Pertama yaitu gadget, yang kedua milenial. Gadget adalah alat komunikasi yang canggih, jadi bermacam-macam. Pada kesempatan ini bisa dicontohkan, misal dulu ada namanya pager. Sekarang mungkin ada handphone, mungkin sekarang juga ada iPhone. Itu contoh gadget. Kata yang kedua, milenial. Milenial bisa diartikan manusia generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai 2000. Itu disebut generasi milenial. Kalau sekarang ini jumlahnya kurang lebih 81 juta di antara 255 juta masyarakat Indonesia. Sekarang pertanyaannya, generasi di atas 2000 namanya apa? Nah, untuk generasi yang lahir di atas 2000 disebut generasi X. Jadi, kamu sekalian mungkin ada yang termasuk generasi X. Udah ya, kami lanjut. Sudah, apa itu gadget sudah. Sekarang dampak positif. Siswa-siswi yang saya hormati, gadget yang sudah saya jelaskan tadi mempunyai banyak dampak positifnya. Pada kesempatan ini kalian bisa membaca di slide bisa kalian baca atau di PowerPoint bisa dibaca. Tapi pada kesempatan ini saya jelaskan bahwa dampak positif gadget yang pertama adalah bidang usaha. Banyak sekali zaman sekarang yang berusaha atau memperoleh keuntungan dari gadget ini. Maka dampak positifnya satu adalah untuk pekerjaan atau usaha. Yang kedua, media belajar. Banyak sekarang ini yang generasi bisa pandai karena menggunakan gadget ini. Jadi mudah-mudahan kamu sekalian itu di Nusantara besok termasuk generasi yang pandai melalui diantaranya adalah gadget ini. Selanjutnya, gadget bisa berfungsi sebagai informasi baru. Jadi kalau kalian mengerjakan soal dan lain-lain atau apapun yang tidak ngerti, coba pakai gadget, tak muncul. Sekarang yang biasa terkenal ada Mbak Google, Mbak YouTube dan lain sebagainya itu ya. Nah itu bisa kamu lihat tuh, banyak sekali informasi baru. Yang selanjutnya dampak positif dari gadget adalah jelajah masa depan dan jelajah masa lalu. Kalau kalian tidak bisa yang akan datang muncul apa, bisa kamu tanya. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, insya Allah bisa jawab. Itu. Yang masa lalu juga bisa. Jadi lihat sejarah-sejarah sebelumnya bisa dilihat banyak sekali lewat gadget. Jadi mudah-mudahan kalian semua bisa memanfaatkan atau bisa memperoleh dampak positif dari gadget tersebut. Dampak negatifnya sekarang. Lanjut ya. Dampak negatifnya banyak sekali, di situ bisa kami baca, tapi bisa saya simpulkan bahwa dampak negatifnya satu terhadap lingkungan. Jika sudah kena gadget ini, lingkungannya terjadi apa? Biasanya hilang toleransi. Mungkin ada yang jatuh, dibiarkan aja. Karena sibuk main game atau yang lainnya. Itu dampak toleransi berkurang. Tolong-menolong juga berkurang. Banyak sekali sekarang kejadian yang menyusahkan orang lain tidak ditolong, malah buat selfie. Itu dampak negatifnya. Tolong-menolong berkurang. Tenggang rasa juga berkurang. Bisa dilihat sendiri ya. Sekarang ini banyak yang istilahnya empati itu berkurang. Karena apa? Ya akibat gadget. Selanjutnya, dampak negatif yang lain adalah keluarga. Banyak sekali karena menggunakan handphone lebih individual. Banyak sekali di tempat umum itu tidak saling menyapa dan lain-lain, lebih individual. Itu adalah dampak negatif dari gadget terhadap keluarga. Bisa juga tanggung jawab berkurang. Mungkin 1 bulan kemarin pas puasa itu banyak sekali anaknya yang hilang mungkin di mall. Karena apa? Ibunya main HP. Ada yang tenggelam sampai meninggal. Kenapa? Ibunya main HP. Ini akibat dari
gadget. Jadi tanggung jawab terhadap keluarga berkurang. Atau kurang peduli intinya. Yang selanjutnya terhadap pribadi. Nah, sekarang ini banyak sekali, mungkin 10 tahun akan datang justru bisa dilihat dampak kecanduan umumnya. Kecanduan bermacam-macam. Ada kecanduan game, kecanduan video porno, kecanduan video kekerasan, dan lain sebagainya. Ini dampak negatifnya. Mudah-mudahan kalian semua bisa terhindar dari dampak negatifnya, dan mudah-mudahan kalian semua bisa memanfaatkan gadget sebaik-baiknya. Paham ya? Mudah-mudahan kalian semua berhasil. Nah, ini ada beberapa tips bagaimana cara mencegahnya. Yang pertama saya baca aja, kalian bisa membaca selanjutnya di slide-slide ini banyak sekali. Saya simpulkan di sini diantaranya, satu, batasi penggunaan. Jadi jangan sekali-kali akan melebihi dari ketentuan kamu sendiri. Misal kamu sudah memfokuskan habis sholat zuhur boleh pakai gadget, ya usahakan setelah asar jangan pakai gadget ya. Atau kamu bisa siapkan setelah isya 1 jam. Ya udah itu terus, jangan mau sekolah pakai, mau belajar pakai, udah berhasil gitu ya. Jadi batasi penggunaan. Selanjutnya, atau batas penggunaan bisa juga lakukan kewajiban dulu. Jadi itu kewajiban ditinggalkan. Jadi kerjakan kewajiban dulu, baru pakai gadget. Belajar dahulukan, sholat dahulukan, bantu orang tua dahulukan, jangan gadget dulu. Lanjut. Selanjutnya, cara pencegahan yang baik diantaranya adalah jangan pakai gadget 1 jam sebelum tidur, karena umumnya banyak yang insomnia ya, atau kesulitan tidur. Biasanya itu karena mungkin sebelumnya pakai gadget atau dapat WA dari temannya ternyata putus, tidak bisa tidur ya. Jadi hati-hati ya. Itu mudah-mudahan kamu tidak termasuk ya. Kemudian pakai gadget dengan sehat. Artinya apa? Posisi pakai gadget jangan sampai tiduran, sampai tengkurap atau dan lain-lain. Jadi posisinya, radiasinya, atur radiasi yang benar. Karena apa? Semakin dekat radiasinya juga berbahaya. Mungkin sekarang tidak terasa, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang pakai gadget terus, mungkin kamu buta, gitu ya. Baca papan tulis, ya kelas 2 SMP sudah tidak bisa baca jarak 3 meter. Karena apa? Efek dari radiasi ini ya. Kemudian lama pemakaian juga ditentukan. Jangan sampai 1 hari 24 jam. Kamu pakai lebih dari 5 jam. Berarti 19 jam sudah 5 jam. Paling tidak itu kamu pakai 1 jam. Itu sudah pakai untuk menyenangkan hati ya. Jangan sampai melebihinya. Jangan dipakai terus benar. Kecuali sudah kamu berusaha ya. Kalau pengusaha mungkin boleh ya. Kalau belajar jangan. Kalau kamu masih level siswa jangan pakai itu. Nanti kamu jelas rugi ya. Itu. Terus Pak, saya sekarang sekolah pakai gadget di mana? Nah kan dibatas itu ya, ada batasannya. Jadi setelah itu ya udah kamu istirahat pakai gadget terus. Insya Allah kalau seperti itu nanti masuk dalam taraf kecanduan itu ya. Kemudian yang kelima, nikmati momen. Kalau istirahat lah, jangan gadget terus. Kalau ada tamu, ya temui tamu. Kalau ada teman, temui teman. Jadi nikmati momen yang ada. Jangan karena gadget terus. Sanak keluarga, handai tulang, kamu tidak kenal kenapa gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kamu bisa baca selanjutnya lebih banyak, insya Allah. Tapi saya bisa menyampaikan cuma itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, bisa tanya lewat WA saya ya. Itu mungkin, atau bisa kamu baca sendiri ya, manfaat penggunaan apa itu gadget dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kamu di SMP Nusantara menjadi siswa yang terbaik, menjadi generasi milenial yang terbaik. Salam belajar, salam sehat selalu, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah penyakit COVID 2000 tahun 2000 ini atau COVID-19 ini ya. Terima kasih saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We ain't gotta change a thing, no.